Perjuangan Garuda Muda Indonesia, pertandingan penentuan nasib Indonesia lolos ke Olimpiade 2024 menghadapi Guinea akan digelar tertutup. Laga ini dijadwalkan akan berlangsung pada 9 Mei mendatang. Et puis on marque pas. Après sur le compte on prend ce penalty. Après le momentum change et après c'est compliqué de se remettre la tête à l'endroit et puis d'aller chercher les ressources mentales et physiques pour aller marquer un deuxième but. Et juste après on prend un troisième but. Donc là c'est devenu très compliqué. Kita punya potensi, ya memang sekarang away dulu, ya, tetapi itu bukan alasan. Kita mempersiapkan tim dengan maksimal dan sama ya, kita juga akan fokus bersama Kemenpora sesuai dengan arahan Pak Presiden dan ini pertama kali tim U23 kita dalam sejarah bisa masuk kualifikasi Asia menuju Olimpiade, ya kita coba sebaik-baiknya. Nah itu yang selalu saya katakan, bahwa para pemain itu harus mengikuti arahan dari Sintayong. Jika memang diminta untuk lebih sering passing bola, ya passinglah bola tersebut, ya kan? Kenapa harus lebih lama ditahan di kaki? Kalau memang harus melepaskan shooting, ya tunggu dulu, ya kan? Lihat dulu angle-nya sudah pas atau enggak. Ya, bukan berarti tidak boleh shooting dari jarak jauh, boleh dong. Ketika mendapatkan ruang shooting, ya kan? Ketika mendapatkan space. Tapi ya lihat dulu, kalau mau shooting dari jarak jauh terus, ya jagalah akurasi tersebut, ya kan? Kalau mau cari angle untuk shooting, ya coba bagi dulu ke teman lainnya, ya kan? Terus cari lagi ruang agar nanti jika mendapatkan passing kembali, nah shootingnya itu bisa lebih akurat lagi karena mungkin lebih dekat ke penjaga gawang dari tim lawan. Jadi memang kita bisa melihat bahwa permainan dari Indonesia di pertandingan semalam itu beda total. Walaupun lagi-lagi saya ulangi, Indonesia tidak bermain buruk dan saya melihat ada beberapa pemain yang sepertinya terlena di lini pertahanan dan juga saya melihat performa dari Hernando Ari lagi underperform. Ini tidak seperti biasanya. Karena ada beberapa keputusan yang dia ambil itu yang juga membuat para pemain di lini pertahanan panik. Dan juga dalam pengambilan keputusan, saya melihat hampir semua pemain itu tidak bisa mengambil keputusan pada momen yang tepat. Kecuali Nathan Choaon. Wah, pemain ini sih berada di mana-mana. Dia bisa bermain sebagai kiper ya. Dia sekali itu kan menghalau bola kan dari garis gawang kan di menit ke-70-an. Kalau enggak Irak sudah menang kan. Di waktu normal itu feeling saya Irak sudah menang kalau itu gol menit 70-an. Kemudian dia bisa juga mendapatkan peluang di depan, dia juga bisa bermain ibaratnya sebagai striker. Dia main di posisi gelandang juga bagus, bisa membagi bola secara akurat. Dia bermain di lini pertahanan juga bagus. Jadi pemain ini ada di mana-mana. Nah, kalau menurut saya tanpa Nathan di Piala Asia U23 ini, saya nggak yakin timnas U23 itu bahkan bisa lolos dari fase grup. Jadi memang Nathan adalah pemain kunci. Beberapa kali telah saya katakan itu ketika saya memberikan analisa tentang permainan timnas Indonesia U23. Tapi pemain lain kan juga harus mengikuti irama permainannya. Kalau nggak kan kasihan juga, capek sendiri loh dia. Gak gampang loh ini bagi Nathan, jatuh bangun dia. Dan saya juga pernah mengatakan pemain ini lebih cocok sebagai kapten tim, sebagai leader dia di tengah. Walaupun usianya juga memang masih muda. Jadi waktu kalah dari Uzbekistan, Sintayong tuh sempat mengeluarkan pernyataan di media sosial terkait wasit. Cukup keras menurut saya sih pernyataannya. Dia menulisnya kurang lebih seperti ini. Pemain asal Cina ini seharusnya tidak pantas lagi berada di sepak bola. Saya kaget dengan pernyataan itu. Untuk pelatih sekaliber Sintayong memimpin tim nasional, dia representasi kita sebagai bangsa Indonesia, itu pernyataan yang keras. Yang wasit Cina itu. Jadi menurut saya sih dari sisi kultur sepak bola, nilai-nilai sepak bola ini keras. Dia sebut pemain Cina tidak pantas lagi ada di sepak bola, itu keras. Nah inilah yang sebetulnya saya tidak dalam frekuensi sama dengan pernyataan itu. Buat saya pelatih tim nasional dalam kondisi apapun, dia harus memberikan vitamin sepak bola bagi kita, publik bola. Jadi ada sesuatu yang kita dapat. Contoh waktu lawan Qatar. Setujulah kita sepakat wasit itu cenderung ke Qatar lah sebagai tuan rumah. Ada beberapa keputusan yang kontroversial. Tapi yang kita tunggu adalah analisis pernyataan Sintayong sebagai pelatih kepala misalnya. Yang saya dapat adalah ini bukan pertandingan sepak bola, ini komedi. Sama sekali nggak ada vitamin sepak bolanya. Nggak ada dia analisis misalnya kenapa timnya kebobolan lewat bola mati atau apapun lah. Yang bicara tentang teknik, yang bicara tentang taktik nggak ada. Dan saya mengamati gitu ya, selama beberapa hari terakhir ini saya lihat gitu ya, sebenarnya Bung Toel ini tujuannya kemana?
Ada yang bilang Bung Toel ini iri dengan gaji Sinteyong yang sangat fantastis, yang mencapai katanya 15 miliar rupiah per tahun gitu. Dan ini kontraknya karena otomatis diperpanjang karena sudah lolos ke perempat final, sudah lolos dari babak penyisihan atau babak grup, dia otomatis diperpanjang sampai 2027 atau sampai Erick Thohir selesai di PSSI gitu ya. Dan itu mungkin gajinya juga akan naik lagi, nggak cuma 15, bisa jadi 27 atau lebih mahal lagi. Jadi ada orang yang bilang bahwa Bung Toel ini iri dengan Sinteyong, tapi saya pikir itu kurang masuk akal gitu ya, kurang beralasan, karena apa yang disampaikan oleh Bung Toel ini sangat pribadi sekali, sangat personal sekali, karena berapi-api sekali ketika dia menyampaikan kritik-kritik terkait timnas dan Sinteyong. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan akan melobi FIFA untuk menggelar pertandingan timnas U23 Indonesia vs Guinea disaksikan secara langsung di TV nasional. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengatakan bahwa Erick Thohir saat ini sudah mulai membentuk tim untuk mendekati FIFA. Tentu saja PSSI berharap pertandingan tersebut bisa disaksikan dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia akan melawan Guinea pada babak playoff Olimpiade 2024 di INF Clairefontaine, Paris, Prancis, Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024. Laga tersebut akan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. FIFA sudah mengumumkan bahwa pertandingan Timnas U23 Indonesia vs Guinea digelar secara tertutup tanpa penonton. Alasan utamanya karena keamanan. Selain itu, pertandingan tersebut kabarnya hanya bisa disaksikan dalam aplikasi FIFA Plus. Untuk menyaksikan pertandingan tersebut, setiap orang tinggal melakukan registrasi di akun FIFA Plus. Namun demikian tidak mudah bagi masyarakat Indonesia karena harus menggunakan VPN untuk melihat pertandingan di FIFA Plus. Itu berarti pertandingan perebutan satu tiket ke Olimpiade 2024 tidak akan disaksikan secara langsung di TV nasional. Tentu saja ini menjadi kesulitan bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut. Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI sedang bekerja keras untuk melobi FIFA. PSSI ingin masyarakat Indonesia bisa menjadi saksi sejarah peluang Timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Sudah 68 tahun lamanya Indonesia tidak mengirim cabang olahraga sepak bola ke Olimpiade. Terakhir kali cabang olahraga sepak bola Indonesia bermain di Olimpiade Melbourne 1956. Sejak selesai melakukan pertandingan melawan Irak, diketahui laga melawan Guinea digelar secara tertutup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memerintahkan tim bekerja supaya masyarakat Indonesia bisa menikmati pertandingan secara langsung, ucap Arya Sinulinga dilansir bolasport.com dari akun Instagram pribadinya. Arya Sinulinga berharap FIFA bisa menerima permintaan dari PSSI. Sebab, banyak masyarakat Indonesia yang ingin dengan mudah menyaksikan pertandingan tersebut. Mari kita doakan upaya yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, tutup Arya Sinulinga. Seperti diketahui, dua kesempatan Timnas U23 Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024 lewat jalur Piala Asia U23 2024 sudah kandas. Timnas U23 Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin tanggal 29 April tahun 2024. Tim asuhan Sinteyong itu kembali kalah 1-2 dari Irak pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024. Kini, satu-satunya kesempatan Timnas U23 Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024 harus mengalahkan Guinea selaku wakil dari Afrika. Berita selanjutnya, pelatih Timnas U23 Guinea, Kaba Diawara tidak memandang remeh Timnas U23 Indonesia yang akan menjadi lawannya merebut tiket Olimpiade 2024. Kaba Diawara malah menyebut tim asuhan pelatih Sinteyong tidak mudah menyerah begitu saja menghadapi lawan-lawannya. Mereka Indonesia adalah tim yang terorganisir dengan sangat baik, ujar Kaba Diawara dilansir bolasport.com dari Gene Info. Disiplin adalah inti dari sistem permainan mereka,
kata Diawara yang merupakan mantan pemain klub Arsenal dan Paris Saint-Germain tersebut. Timnas U23 Indonesia bakal menjadi wakil Asia pada playoff Olimpiade 2024. Duel antara Indonesia vs Guinea akan bergulir pada tanggal 9 Mei tahun 2024 di kota Paris. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di markas besar Clairefontaine, Paris, Prancis. Kaba Diawara bertekad membawa tim asuhannya lolos ke putaran final Olimpiade 2024. Sama seperti Indonesia, Gini juga sudah lama tidak tampil di putaran final cabang sepak bola Olimpiade. Terakhir kali Gini tampil di Olimpiade terjadi pada edisi 1968 di Mexico City, Meksiko. Sementara Indonesia terakhir kali tampil di Olimpiade terjadi pada tahun 1956 di Melbourne, Australia. Kaba Diawara mewaspadai semangat juang timnas U23 Indonesia yang sudah mereka perlihatkan selama Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pria yang khusus ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Gini untuk laga menghadapi timnas U23 Indonesia itu menyebut lawannya tak mudah menyerah. Dia menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi timnas U23 Indonesia. Kaba Diawara menyiapkan kecepatan dan kemampuan fisik untuk menangkal kekuatan timnas U23 Indonesia. Mereka juga sangat tangguh, ujar Kaba Diawara. Tim-tim Asia memiliki ciri khas untuk tidak menyerah. Tergantung pada kami untuk menemukan solusi untuk melawan tim yang akan kami hadapi pada tanggal 9 Mei dengan menghadirkan kecepatan dan perlawanan fisik yang nyata. Kami harus tetap fokus, karena playoff Olimpiade ini seperti final NBA yang akan berlangsung pada game ke-7, jadi tidak ada ruang untuk kesalahan, ujarnya.